Halo, perkenalkan nama saya Sifratulova Maliki dari Angkatan 2022 dengan NIM 222111012 dari jurusan Prodi Arsitektur Universitas Negeri Manado. Dan tugas kali ini, saya akan membahas beberapa topik dalam mata kuliah Arsitektur Perilaku. Saat ini, saya akan membahas peran ruang personal dalam interaksi pengguna ruang publik. Yang pertama, saya akan menjelaskan ruang personal. Untuk ruang personal sendiri adalah jarak tidak kasat mata yang dibutuhkan seseorang agar merasa nyaman saat berinteraksi dengan orang lain. Jarak ini berbeda-beda tergantung budaya, situasi, dan hubungan antar individu. Dalam arsitektur, konsep ruang personal membantu perancang menentukan jarak antar furnitur, lebar koridor, dan tata ruang agar tidak menimbulkan rasa canggung atau tertekan. Contohnya, di ruang tunggu rumah sakit, kursi sebaiknya diatur dengan jarak kurang lebih 60-90 cm agar pengguna tidak merasa terganggu oleh ruang atau orang di sebelahnya. Yang contoh untuk kedua, yaitu pada area taman publik, penyediaan bangku dengan jarak tertentu menciptakan rasa nyaman bagi pengunjung yang tidak saling mengenal. Untuk yang kedua, kita akan membahas teritorialitas. Untuk teritorialitas sendiri adalah perilaku manusia dalam mengklaim dan mempertahankan area tertentu sebagai milik, baik secara fisik maupun simbolis. Dalam arsitektur, konsep ini berhubungan dengan bagaimana pengguna menandai dan membedakan ruang milik pribadi dan milik bersama. Bila batas teritorial tidak jelas, sering muncul konflik penggunaan ruang atau rasa tidak nyaman. Contohnya, di rumah susun, penghuni sering menandai area di depan pintunya dengan pot tanaman atau sepatu sebagai tanda wilayahnya. Yang kedua, yaitu pada ruang kerja terbuka open office, karyawan biasanya menaruh barang pribadi di meja untuk menunjukkan batas area kerja mereka. Dan untuk yang berikut yaitu kesesakan dan kepadatan, di mana untuk topik ini pengaruh kesesakan dan kepadatan terhadap kenyamanan ruang publik. Kepadatan sendiri di mana density yaitu jumlah orang dalam suatu ruangan atau area tertentu, sedangkan kesesakan crowding adalah persepsi psikologi seseorang terhadap kepadatan itu. Artinya, dua tempat dengan tingkat kepadatan yang sama bisa menimbulkan rasa berbeda tergantung pada desain ruang, pencahayaan, ventilisasi, dan aktivitasnya. Perancangan arsitektur yang baik harus mengatur sirkulasi dan kapasitas agar pengguna tidak merasa tertekan atau stres. Contohnya, ruang kelas yang diisi lebih dari kapasitas ideal akan menimbulkan kesesakan, mengganggu fokus belajar. Dan untuk contoh yang berikut, di mana di pusat perbelanjaan, atrium dengan langit-langit tinggi membuat area pada terasa tetap lapang dan nyaman. Dan untuk yang terakhir yaitu ruang privasi. Untuk topik kali ini di mana pentingnya tingkatan privasi dalam perancangan hunian. Privasi sendiri adalah kemampuan seseorang mengatur, mengontrol akses orang lain terhadap dirinya baik secara fisik maupun visual. Dalam arsitektur, konsep privasi digunakan untuk mengatur zona ruang dari publik, semi publik hingga private agar penghuni dapat beraktivitas dengan aman dan tenang. Desain yang gagal memberikan privasi itu menyebabkan stres, gangguan konsentrasi, dan penurunan kenyamanan. Contohnya, pada rumah tinggal, area tamu publik ditempatkan di depan, ruang keluarga semi-private di tengah, dan kamar tidur private di bagian belakang.